Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Akilul Edu. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang latar belakang MPMBS, tujuan MPMBS, konsep MPMBS, karakteristik MPMBS, dan tahapan pelaksanaan MPMBS. Nah, MPMBS ini merupakan singkatan dari Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Nah, yang pertama yaitu latar belakang MPMBS. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya, maka lulusannya kurang sempurna kualitasnya. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintah, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Dengan demikian, proses peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah pertama untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam implementasinya, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam penjelasan Perpu tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Pasca reformasi, paradigma otonomi daerah menjadi paradigma dasar penentuan dalam segala sendi aturan negara. Sejalan dengan otonomi daerah itu, pemerintah pun bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu kepada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. MPMBS atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada dasarnya adalah bagian dari MBS, Manajemen Berbasis Sekolah. Fokus dari MPMBS terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari inputnya, prosesnya, dan outputnya. Lalu tujuan MPMBS. Nah, yaitu pertama meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah, lalu meningkatkan mutu pendidikan, lalu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, lalu ada meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan. Lalu ada konsep MPMBS. Nah, konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya, MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada tiap-tiap sekolah atau madrasah secara individual dalam menjalankan program sekolah dan dalam menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap
konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat, lingkungan, dan para tokoh masyarakat. Karena itu, esensi MPMBS adalah otonomi sekolah ditambah pengambilan keputusan partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan merdeka atau tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus-menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah. Yang keempat, kita akan sedikit membahas tentang karakteristik MPMBS. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen pendidikan, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. Lalu diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Lalu yang terakhir, materi tentang tahap-tahap penyusunan MPMBS. Yang pertama, melakukan sosialisasi, lalu mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Selanjutnya, merumuskan tujuan situasional. Selanjutnya, melakukan analisis SWOT, lalu menyusun rencana dan program peningkatan mutu, lalu melaksanakan perencanaan peningkatan mutu, dan yang terakhir melakukan evaluasi pelaksanaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.